Wih, kok kulit gue kuning banget ya? Karena lo kena sinar matahari kali. Iya, kok kuning banget sih? Ya kan? Gue juga nggak tahu deh. Apa gara-gara gue ada penyakit ginjal ya guys? Hah? Tapi emang ada ya penyakit ginjal yang buat kuning? Emang Tahu, itu iya kan? ginjal? Gak tahu sih. Guys, tapi gue serius sumpah, kayak kulit gue tuh kuning banget gak sih? Iya gak sih, oh, perasaan pas kecil lu gak sekuning ini deh. Perasaan dari dulu emang kulit gue udah kuning sih kan? Tapi kayak sekarang lebih kuning daripada dulu, woy. Bahas-bahas kulit lu, gue jadi inget sesuatu sih. Tapi apa ya? Bentar deh, gue mikir dulu. Kayaknya hidup itu gak sih? Kulit bayi yang baru lahir. Oh iya. Jadi lu bilang gue kayak bayi. Kulitnya doang. Oke. GR banget. Kan. Makanya lu itu jangan sering minum alkohol sama makan makanan yang tinggi lemak. Gue aja gak pernah minum alkohol. Tapi emang kenapa kalau misalnya gue minum alkohol sama makan makanan yang tinggi lemak? Ngeliat kulit lu yang warna kuning gitu, gue jadi kepikiran yang namanya penyakit kuning ya. Yang katanya semua tubuh kita itu jadi warna kuning. Nah, kalau misalnya penyakit kuning, lu minum alkohol sama makan makanan yang tinggi lemak, nanti gejalanya makin parah tuh. Oh, bisa gitu ya? Saya gue jadi penasaran kenapa bayi itu kulitnya banyak yang kuning sih kesannya. Nah, kalau itu sih gue tahu sih. Katanya itu di tubuh kita ada yang namanya pigmen yang kasih warna ke tubuh kita. Nah, ini juga gue tahu, woy. Kalian tahu gak sih itu yang ada yang sesuatu di tubuh kita yang namanya hemoglobin? Iya, Tahu. Nah, di hemoglobin tuh ada yang namanya heme. Dan heme tuh tugasnya mengikat oksigen di dalam darah kita. Dan heme tuh kayak biar darah kita warnanya merah. Terus itu gue tahu sih. Nah, jadi kalau misalnya terjadi perpecahan heme tuh ya, perpecahan sel darah merah, nah terbentuk yang namanya bilirubin tuh. Nah, terus hubungannya bilirubin sama penyakit kulit itu apaan? Kok gue gak mudeng sih? Oh, gue ngerti. Jadi bilirubin tuh yang bikin tubuh kita kuning gitu gak sih? Bener gak? Nah iya, pinter. Lah, emangnya kayak gitu? Enggak salah lagi. Yaudah nih gue search Google. Mana? Oh, jadi itu katanya kalau tubuh kita nggak kerja dengan baik itu karena bilirubin yang dihasilkan tubuh kita tuh kebanyakan. Makanya itu orang bisa dapet penyakit kuning. Ih, gue mau liat juga dong, masa gue doang yang gak mudeng? Nih. Jadi secara singkat itu sebenarnya kita bisa definisiin penyakit kuning itu jadi penyakit yang dihasilkan karena kerusakan sel darah merah yang melebihi batas normal. Gitu. Ini ngapain sih tubuh gue kayak memproduksi bilirubin gitu? Gue jadi kuning nih. Ah, gede banget, males. Setahu gue sih ya, fungsinya nggak penting-penting banget sih. Ya ngapain juga ya dihasilin. Coba search, ada nggak? Ya udah bentar. Coba ya. Tes. Gue search juga deh. Gue udah jawabannya nih. Sebenarnya sih bilirubin itu akan berakhir dibuang bersama dengan kotoran seperti feses atau juga urin. Jadi si bilirubin ini akan membantu agar tidak terjadi penumpukan racun di hati. Oh, iya juga ya. Oh, yang di Google juga katanya gitu. Tapi Val, lu pernah gak sih maksudnya kayak urin lu tuh gelap atau feses itu kayak putih-putih gitu atau kayak nyeri di punggung gitu, habis itu kehilangan sel makan, habis itu di situ sih apa lagi? Oh, kulit atau kayak luka tanpa alasan gitu pernah gak sih? Kayaknya yang lain enggak sih, tapi kalau nyeri perut gue pernah deh. Oh, Artinya lo aman sih, bukan penyakit kuning. Karena yang disebutin dulu tadi pasti gejalanya kan. iya itu ciri-ciri dari penyakit kuning. Tapi gue penasaran deh, emangnya penyakit kuning itu bahaya ya? Gue coba search dulu deh. Ya udah, coba search aja. Mungkin aja ada. Iya, mungkin aja. Coba deh cek. Nih, katanya tuh penyakit kuning tuh sebenarnya bukan penyakit, tapi gejala dari penyakit lain. Biasanya tuh penyakit hati ya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik? Tapi kalau mau tahu bahayanya apa enggak, harus konsultasi ke dokter dulu sih. Oh gitu. Oh. One eternity later. Udah nih, percakapan berakhir. Gak asik banget sih lu pada. Tanyain lagi dong, gue kan pinter kalau soal ginian. Geli banget, sosokan banget. Masih pintar juga gua kalau soal biologi. Nah, emang lu masuk biologi? Ya iyalah. Oh, udah sih maaf kan gua nggak tahu ya. Ya udah, coba deh Dum, lu cari aja soal treatment untuk penyakit ini. Iya tuh, semuanya udah kita bahas sih dari tadi ya.
tapi kayaknya treatmentnya belum. Harusnya bisa sembuh nggak sih? Iya, harusnya bisa nggak sih? Apalagi udah di zaman modern kayak gini. Ya kali nggak bisa. Oh, gue udah dapet nih, ini ada berapa solusi sih dari Google. Mana? Coba lu bacain, lama banget. Sabar apa? Iya, jadi orang nggak sabar banget sih. Sabar apa aja, nih gue jelasin. Jadi yang pertama tuh buat ngelakuin fototerapi. Nah biasanya tuh fototerapi dilakuin buat bayi yang baru lahir. Jadi sebenarnya si pengidap penyakit kuning itu bakal dimasukin ke dalam sebuah mesin, lalu disinari oleh cahaya biru atau hijau gitu. Oh, jadi biar pigmen bilirubinnya hilang. Emangnya caranya gimana? Nanti sih tulis, jadi cahayanya bakal mengubah bilirubinnya menjadi partikel yang bisa larut dalam air dan ngeluarin lewat kayak kencing lu sama feses lu gitu loh. Tapi gue lihat-lihat sih ini biayanya mahal ya. 2 juta sampai 4 juta per sesi. Gila. Mending gue jemur di bawah matahari sih. Lah, iya juga ya. Gue sering lihat bayi yang kayak warna kuning kulitnya berjemur di bawah matahari. Emang apa sih kayak sangkut pautnya? Jadi setahu gue itu ya, sinar UV yang dipancarkan oleh matahari itu dapat mengurangi kadar bilirubin yang ada di tubuh lu. Gitu. Tapi kan kalau misalnya fototerapi itu mahal ya. Jadi kita tuh sebenarnya masih ada solusi lain tahu. Kita bisa pakai suntik yang namanya immunoglobulin. Nah, immunoglobulin ini tuh suntik yang akan bisa mengurangi kerusakan pada sel darah merah. Jadi itu nggak bakal tercipta bilirubin. Dia juga akan meningkatkan respon imun dalam tubuh kita sehingga bilirubinnya tuh dalam batas normal aja. Terus, bentar ya. Gue search di HP sih. Harganya jauh lebih murah sih, sumpah. Emang harganya berapa loh? Kayak harganya tuh mulai dari 100.000 sampai 400 ribuan. Iya sih, jauh lebih murah ya dari fototerapi. Cuman ada yang lebih murah lagi nggak? Kayaknya nggak ada deh. Kayak ada sih transfusi darah, tapi harganya juga sekitar segitu. Oh, nih gue paham nih. Pasti transfusi darah itu lu pakai darah orang lain buat ngegantiin sel darah merah lu yang rusak kan. Jadi kadar bilirubinnya tuh berkurang. Ya nggak? Ya nggak? Coba. Ini juga ditulis kalau kayak darahnya tuh yang ditransfusikan tuh bisa membantu buat mengganti sel darah merah yang rusak. Makanya kadar bilirubinnya tuh bisa kurang. Oh, terus kalau kayak gitu gimana coba cara kerjanya? Jadi immunoglobulin itu ngasih suntikan melalui suntikan intravena namanya. Apa tuh? Suntik apa tadi? Intravena. Intravena. Oh, intravena. Iya, itu kayak masukin obat melalui pembuluh darah vena kita loh. Tau gak? Oh, oke. Ya gitu. Ya. Terus apa? Maksudnya gitu doang? Nah begitu immunoglobulin itu bakal nyebarkan terus kayak nguatin tubuh kita gitu dari penyakit lain. Jadi kayak biar sel darah merah kita nggak rusak. Kayak buat melawan virus-virusnya terus kayak melawan bakteri yang ada di tubuh kita itu. Udah sob. Gue capek banget sumpah dari tadi bahas penyakit kuning mulu. Otak gue lama-lama meledak. Udah please, udah ayo selesai. Tahu ya, kenapa kita tiba-tiba bahas ini? Lu duluan yang mungkin fall gak jelas. Ya udah sorry. Udah sih, kan kita anak biologi abis ya. Kalau mau tahu lebih lanjut, kita tungguin aja Miss Mon ngajarin lagi, ya nggak sih? Iya dah.